Hutan Kalimantan, dengan rimbunnya pepohonan dan aliran sungai yang tenang, telah lama menjadi saksi kehidupan yang harmonis bagi penduduknya. Masyarakat di sini hidup dengan sederhana, menggantungkan hidup pada hasil bumi, menangkap ikan, dan bercocok tanam. Namun, ketenangan itu mulai terancam saat sekelompok preman dari luar daerah datang, membawa kebrutalan mereka ke desa-desa kecil di pinggiran Kalimantan. Pelabuhan Merak, yang dulu dikenal sebagai gerbang utama bagi perdagangan dan transportasi antar pulau, kini menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan. Para preman ini, yang dipimpin oleh Budi Merah, menguasai setiap sudut pelabuhan. Mereka mengenakan pakaian hitam, wajah mereka penuh dengan tato dan bekas luka, seperti simbol dari kekuatan yang mereka klaim. Setiap nelayan yang datang untuk menjual hasil tangkapan mereka dipaksa membayar uang perlindungan, tak peduli apakah mereka mampu atau tidak. Suatu malam, seorang nelayan tua bernama Darto, yang sudah puluhan tahun hidup di pelabuhan, harus menyaksikan anaknya dipukuli hanya karena mencoba menolak membayar uang yang diminta. "Ini tanah kita. Kami yang bekerja keras, bukan kamu yang datang dari luar," teriak anak Darto, namun itu hanya membuat para preman semakin ganas. Darto melihat dengan mata sendiri bagaimana mereka memperlakukan anaknya, dan saat itulah hatinya mulai terbakar oleh rasa dendam yang tak terelakkan. Berita tentang kejadian tersebut cepat tersebar di kalangan penduduk Kalimantan. Mereka merasa tak berdaya, dihadapkan pada kekuatan para preman yang jauh lebih besar dan lebih kejam. Tiap kali ada yang berani melawan, mereka hanya akan menemukan mayat yang mengambang di sungai atau tubuh yang tergeletak di jalanan. Penduduk mulai berbisik tentang seseorang yang mereka harap bisa menolong mereka, Pangeran Jilah. Pangeran Jilah bukanlah nama asing di Kalimantan. Sejak dulu, cerita tentang ketegasan dan keberanian pria ini telah mengilhami banyak orang. Dengan darah bangsawan yang mengalir dalam tubuhnya, Pangeran Jilah dikenal bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai seorang pejuang yang tak takut melawan ketidakadilan. Namun, setelah meninggalkan kampung halamannya untuk beberapa tahun, tak ada yang tahu pasti kemana dia pergi. Kini, di tengah teror yang melanda pelabuhan, harapan itu mulai tumbuh kembali. Malam itu, di tengah guntur yang menggelegar dan hujan deras, seorang pria berdiri di atas bukit yang menghadap pelabuhan. Pakaian hitamnya tampak menyatu dengan kegelapan malam, hanya cahaya petir yang sesekali menyinari wajahnya. Itu adalah Pangeran Jilah, yang kembali untuk mengembalikan kedamaian yang telah direnggut oleh para preman. Dia tahu betul bahwa ini bukanlah pertempuran biasa, tetapi pertarungan antara keadilan dan kekuasaan yang menindas. Namun, meskipun hatinya dipenuhi oleh tekad, Pangeran Jilah tidak langsung bertindak gegabah. Dia menilai dengan hati-hati setiap langkah, setiap potensi serangan, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Keputusan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat Kalimantan yang telah lama hidup dalam ketakutan. Sebuah pertarungan akan segera dimulai, dan Pangeran Jilah tahu bahwa malam ini adalah awal dari segalanya. Dengan langkah yang mantap, Pangeran Jilah turun dari bukit dan berjalan menuju pelabuhan. Setiap jejaknya di tanah Kalimantan menjadi tanda bahwa pembalasan akan segera datang. Di malam yang gelap ini, nasib para preman yang merusak kedamaian itu telah ditentukan. Mereka tidak tahu bahwa hari-hari mereka yang penuh kekerasan dan ketakutan akan segera berakhir. Malam ini, Pangeran Jilah akan membawa mereka ke penghujung hidup mereka, demi membela rakyat yang telah lama tertindas. Pangeran Jilah bukanlah seorang pemimpin biasa. Nama besar yang disandangnya datang dari keturunan yang terhormat, sebuah garis darah yang menghubungkan tanah Kalimantan dengan sejarah panjang peperangan dan keberanian. Di masa mudanya, ia telah dilatih dalam seni bela diri oleh para guru terbaik di tanah Nusantara. Namun ketegasan dan rasa keadilan yang mengalir dalam dirinya lebih kuat daripada sekadar keterampilan fisik. Meskipun demikian, tidak semua orang mengerti betapa dalamnya luka yang ia bawa. Dulu, Pangeran Jilah adalah seorang pemimpin yang dihormati oleh rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, desa-desa Kalimantan hidup makmur dan aman. Tak ada yang berani mengganggu rakyatnya, karena ia adalah sosok yang memegang teguh prinsip, hanya darah keadilan yang mampu menghentikan darah kezaliman. Namun, semua itu berubah setelah tragedi besar yang merenggut orang-orang terdekatnya. Kematian ayah dan ibunya di tangan musuh yang tidak dikenal, yang datang mengusik tanah mereka, membuat Pangeran Jilah memilih untuk mengasingkan diri. Selama bertahun-tahun, ia mengembara, mencari kekuatan dalam kesendirian, menahan diri dari semua hiruk-pikuk dunia luar. Namun, di dalam hati Pangeran Jilah, ada satu janji yang terus hidup, untuk membalas semua ketidakadilan yang pernah terjadi pada keluarganya, pada tanahnya, dan pada rakyat Kalimantan. Ia tahu bahwa suatu saat, ia harus kembali. Saat itulah Pangeran Jilah memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan baru, bukan hanya dengan otot dan senjata,
tetapi dengan rasa percaya diri dan tekad yang tak tergoyahkan. Kepulangannya ke Kalimantan bukan hanya sebagai seorang pria yang telah matang dalam perjuangan, tetapi sebagai simbol dari harapan yang hilang. Rakyat Kalimantan mulai merasakan kembali kehadirannya dalam mimpi-mimpi mereka. Para tetua desa mulai berbicara tentangnya, mengenang masa lalu ketika tanah ini dipenuhi dengan kedamaian dan rasa keadilan. Mereka berbicara dengan penuh harapan, berdoa agar Pangeran Jila akan kembali untuk mengusir kejahatan yang telah lama mencemari wilayah mereka. Namun, ketakutan masih membayangi mereka. Budi Merah dan para preman yang telah mengambil alih Pelabuhan Merak tidak hanya menguasai wilayah itu, tetapi mereka juga memiliki koneksi kuat dengan kelompok kriminal dari luar Kalimantan. Mereka tahu betul bahwa jika Pangeran Jilah kembali, kekuasaan mereka akan terancam. Oleh karena itu, mereka telah mempersiapkan segala cara untuk menghalangi langkah Pangeran Jilah, bahkan dengan kekuatan yang lebih besar. Pangeran Jilah tidak hanya berhadapan dengan musuh fisik, tetapi juga dengan jaringan kekuasaan yang telah menyusup ke dalam setiap aspek kehidupan di Kalimantan. Ia tahu bahwa untuk mengembalikan kedamaian, ia harus memotong akar dari kejahatan yang telah tumbuh subur di tanah ini. Namun, tak ada jalan yang mudah. Setiap langkah yang ia ambil akan membawa resiko, setiap keputusan akan memperburuk ketegangan antara pihak-pihak yang berkuasa. Di malam hari, saat ia duduk di depan api unggun, Pangeran Jilah menatap api yang berkobar. Setiap lidah api yang menjilat udara seperti membisikkan kisah masa lalu dan mengingatkan akan janji yang harus ditepati. Hari ini, aku tidak hanya berperang untuk diriku sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat Kalimantan, gumamnya dalam hati. Para preman yang merusak hidup rakyatnya harus dihentikan, dan Pangeran Jilah tahu bahwa untuk itu, ia harus turun tangan dengan cara yang lebih brutal dari sebelumnya. Namun, meski hati Jilah dipenuhi oleh semangat balas dendam, ia tetap tidak kehilangan akal sehatnya. Dalam kesunyian malam itu, ia merencanakan segala sesuatunya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama dari sebuah perang besar yang akan menentukan nasib Kalimantan. Musuhnya akan mengetahui bahwa Pangeran Jilah bukan hanya pemimpin, tetapi juga pembela keadilan yang tak akan pernah mundur. Malam itu, langit Kalimantan tampak gelap, seakan ikut merasakan ketegangan yang membungkus Pelabuhan Merak. Pelabuhan yang dahulu ramai dengan lalu lintas kapal dan nelayan kini menjadi markas dari kekuatan teror yang dibawa oleh para preman. Budi Merah, sang pemimpin preman yang terkenal dengan kebrutalannya, berdiri di atas dermaga, memandang kapal-kapal yang merapat dengan tatapan tajam. Ia tahu bahwa rencana mereka untuk menguasai pelabuhan ini akan membuahkan hasil, dan kali ini, mereka akan menekan setiap lapisan masyarakat hingga tak ada yang berani melawan. Para preman di bawah komandonya sudah lama menguasai wilayah ini, dan rasa takut telah menancapkan cakar-cakarnya dalam setiap hati penduduk yang tinggal di sekitar pelabuhan. Para nelayan yang dahulu bebas mencari ikan, kini harus menyerahkan sebagian besar hasil tangkapan mereka sebagai uang pelindung. Tak ada pilihan lain, mereka harus menurut, atau berhadapan dengan kekerasan yang lebih mengerikan lagi. Budi Merah, dengan tangan besi, semakin percaya diri. Kalimantan sudah tak ada tempat bagi mereka yang lemah, ujarnya dengan senyum sinis, mengawasi kerumunan orang yang bekerja dengan ketakutan. Namun, di tengah malam yang semakin larut, ketegangan itu semakin terasa. Di balik bayangan gelap, terdengar suara langkah kaki yang tidak biasa, terdengar begitu mantap, begitu pasti. Para preman yang berjaga mulai waspada, merasakan ada sesuatu yang tak beres. Ketegangan merayap, menyelimuti udara malam yang dingin. Beberapa di antara mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mendekat, tetapi mereka tak tahu siapa yang mereka hadapi. Darto, sang nelayan tua yang menyaksikan anaknya dipukuli beberapa waktu lalu, berdiri di sisi dermaga, menatap para preman yang semakin mendekat. Hatinya berkecamuk dengan kebencian dan dendam yang tak tertahankan. Ia tahu bahwa saatnya sudah tiba. Pangeran Jilah, pulanglah, bisiknya pada angin malam. Ketika para preman merasakan adanya ancaman, mereka hanya bisa tertawa, menganggapnya sebagai hal yang sepele. Mereka tak tahu bahwa apa yang datang menuju mereka bukan sekadar ancaman, tapi sebuah pembalasan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Tepat ketika Budi Merah berbalik untuk memerintahkan beberapa orang untuk memeriksa area sekitar, sebuah suara keras terdengar dari ujung dermaga. Budi Merah. Suara itu menggelegar, mengguncang malam yang mencekam. Semua mata yang ada di pelabuhan teralihkan ke satu sosok yang perlahan muncul dari kegelapan. Pangeran Jilah, dengan langkah pasti, melangkah keluar dari bayangan. Pakaian hitam yang membalut tubuhnya tampak seolah menyatu dengan malam, hanya mata yang tajam memancarkan aura kemarahan yang sulit dibendung. Budi Merah terkejut, namun segera mencoba menutupi rasa takut dengan tawa yang memecah kesunyian. Jadi, ini Pangeran Jilah?
Pemimpin yang katanya legendaris, ejeknya dengan suara berat. Apa yang kau inginkan di sini? Kalimantan sudah bukan milikmu lagi. Tetapi Pangeran Jilah tidak gentar. Matanya menatap tajam ke arah Budi Merah, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Satu perintah sudah cukup, dan pasukan rahasia yang dipersiapkannya sejak lama muncul dari bayang-bayang. Pasukan yang terdiri dari orang-orang yang setia padanya, siap mengorbankan nyawa untuk keadilan. Tanpa peringatan lebih lanjut, pertempuran meletus. Para preman yang selama ini menindas rakyat, yang merasa tak tersentuh oleh hukum, kini harus merasakan kedahsyatan dari seorang pejuang yang kembali untuk membela tanahnya. Dalam sekejap, suara benturan pedang, teriakan kesakitan, dan suara tubuh yang terjatuh memenuhi udara. Pangeran Jilah bergerak dengan gesit, seperti bayangan yang tak bisa ditangkap. Setiap serangan yang dilancarkan menuju tubuh preman hanya berakhir dengan tubuh yang tergeletak di tanah, tak bergerak. Budi Merah, meski berusaha keras untuk melawan, akhirnya merasakan ancaman yang sebenarnya. Ia mencoba melawan dengan pisau besar yang selalu dibawanya, namun Pangeran Jilah lebih cepat dan lebih terlatih. Sebuah benturan keras terjadi, dan dalam sekejap, Budi Merah terpojok. Ini adalah akhir dari kalian, ujar Pangeran Jilah dengan suara dingin, sebelum meluncurkan serangan terakhir yang mengakhiri pertarungan. Saat pertempuran itu berakhir, hanya darah yang menyisakan jejak di sepanjang pelabuhan. Keheningan menggantikan kegaduhan yang baru saja terjadi. Pangeran Jilah berdiri di tengah pelabuhan, tubuhnya dipenuhi peluh, namun matanya tetap tajam, penuh determinasi. Kalimantan akan kembali damai, gumamnya, sebelum melangkah pergi, meninggalkan mayat-mayat para preman yang tergeletak tanpa nyawa. Setelah pertempuran yang mengerikan di Pelabuhan Merak, di mana 40 preman jatuh menjadi korban kebrutalan Pangeran Jilah, sebuah ketenangan yang ganjil menyelimuti daerah itu. Keheningan malam yang semula diwarnai teriakan dan darah, kini berubah menjadi sunyi. Namun, di balik keheningan tersebut, rasa cemas mulai tumbuh di benak para pemimpin preman lainnya. Mereka tahu bahwa kekalahan ini adalah ancaman besar, dan jika tidak ditangani dengan cepat, kekuasaan mereka akan runtuh. Pangeran Jilah, meskipun telah berhasil mengguncang Pelabuhan Merak, tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Pelabuhan Merak bukanlah pusat dari seluruh jaringan kejahatan yang ada di Kalimantan. Budi Merah adalah hanya satu dari sekian banyak pemimpin preman yang tersebar di seluruh wilayah ini. Jika dia tidak segera mengatasi masalah ini, pasukan yang dibentuknya akan menjadi sasaran pembalasan yang lebih brutal. Namun, Pangeran Jilah tidak bertindak sembarangan. Ia tahu bahwa untuk mengakhiri ancaman ini secara tuntas, ia memerlukan lebih dari sekadar kekuatan fisik dan kebrutalan. Ia membutuhkan seseorang yang lebih dari sekadar prajurit, seorang ahli strategi, seorang pemimpin yang bisa memimpin pasukan dengan ketegasan dan kecerdikan. Dan hanya ada satu orang yang ia percayai untuk tugas itu, Panglima Jilah, seorang pemimpin perang yang legendaris. Panglima Jilah, meskipun tak pernah terlihat di tengah keramaian, dikenal luas oleh semua orang yang berhubungan dengan dunia kejahatan. Ia adalah seorang ahli taktik perang yang tak kenal ampun, yang selalu keluar sebagai pemenang dalam setiap pertempuran. Dalam dunia yang dipenuhi oleh preman dan gangster, Panglima Jilah adalah satu-satunya yang mampu mengatur pasukan dengan strategi yang sempurna, mengalahkan musuh tanpa mereka tahu apa yang sedang terjadi. Pangeran Jilah tahu bahwa untuk mengalahkan para pemimpin preman yang semakin kuat dan cerdik, ia harus memanggil kembali Panglima Jilah. Ia mengirim utusan melalui jalur yang aman, menyampaikan pesan bahwa sudah waktunya sang Panglima kembali untuk mengembalikan keseimbangan dan menuntaskan segala perlawanan yang ada. Para musuh di luar sana tak tahu bahwa kedatangan Panglima Jilah akan menjadi akhir dari kekuasaan mereka. Beberapa hari setelah pesan itu dikirim, sebuah kabar akhirnya sampai ke telinga Pangeran Jilah. Panglima Jilah sudah bersiap dan akan segera bergabung dengan pasukannya. Kekuatan yang dimiliki Panglima Jilah bukan hanya dalam peperangan, tetapi juga dalam kemampuan untuk menginfiltrasi, memanipulasi, dan menghancurkan musuh dari dalam. Dia adalah sosok yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar seorang prajurit yang terlatih. Di tengah malam yang sunyi, Pangeran Jilah menunggu kedatangan Panglima Jilah. Angin malam yang dingin membawa aroma tanah basah, sementara di kejauhan, suara-suara alam menyatu dalam satu harmoni yang aneh, seakan alam itu sendiri merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ketika Panglima Jilah akhirnya muncul, ia membawa aura yang tak terbantahkan. Matanya yang tajam dan penuh perhitungan langsung menatap Pangeran Jilah, yang dengan mantap berdiri menunggu kedatangannya. Saatnya dimulai, ujar Panglima Jilah dengan suara yang berat dan penuh wibawa. Kita tak akan berhenti sampai semua yang mengancam tanah ini dihancurkan. Pangeran Jilah mengangguk, tahu bahwa dengan hadirnya Panglima Jilah,
mereka kini memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Pertempuran besar yang menanti bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang siapa yang paling cerdik, siapa yang paling siap mengatasi semua jebakan dan pengkhianatan yang akan datang. Keberadaan Panglima Jilah membawa angin segar bagi pasukan Pangeran Jilah. Dalam sekejap, kekuatan mereka terorganisir dengan sempurna, dan strategi mulai dirancang dengan teliti. Setiap langkah yang diambil, setiap serangan yang direncanakan, bukan hanya untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk memastikan bahwa tak ada yang dapat mengguncang kedamaian yang ingin dibangun oleh Pangeran Jilah di tanah Kalimantan. Namun, meskipun keberadaan Panglima Jilah memperkuat pasukan mereka, Pangeran Jilah menyadari bahwa masih ada satu ancaman yang lebih besar, kebangkitan para preman yang kini mulai bersatu. Di balik kekuatan budi merah yang terjatuh, muncul nama-nama baru yang lebih gelap, lebih berbahaya. Beberapa pemimpin preman yang sebelumnya bersembunyi di bayang-bayang kini mulai tampil dengan ambisi besar mereka. Salah satunya adalah Ardi Cincin, seorang preman legendaris yang dikenal dengan kemampuannya mengendalikan seluruh jaringan perdagangan ilegal di Kalimantan. Ardi tidak hanya terkenal karena kekuatannya, tetapi juga karena kecerdasannya dalam memanipulasi situasi dan menekan musuh-musuhnya dari dalam. Mendengar tentang kebangkitan Ardi, Pangeran Jilah merasa cemas. Ardi Cincin bukanlah musuh yang bisa dianggap remeh. Jika kekuatan Ardi berhasil menggulingkan pasukan Pangeran Jilah, maka seluruh Kalimantan akan berada di bawah cengkeraman premanisme yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Untuk itu, Pangeran Jilah memutuskan untuk menurunkan kekuatan penuh dari pasukannya, dan Panglima Jilah pun merancang taktik yang lebih cerdik untuk melumpuhkan kekuatan Ardi. Namun, Ardi Cincin bukan hanya berperang dengan kekuatan, tetapi dengan pengaruh yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Dalam pertemuan yang sangat rahasia, Ardi bertemu dengan seorang tokoh yang tak dikenal oleh banyak orang, seorang pria dengan wajah dingin dan penuh perhitungan, yang dikenal hanya sebagai Singa Hitam. Pria ini menawarkan kekuatan yang lebih besar, sebuah jaringan intelijen yang tersebar di seluruh Kalimantan, siap membantu Ardi mengalahkan musuh-musuhnya. Dengan bantuan ini, Ardi yakin bisa menumbangkan Pangeran Jilah dan Panglima Jilah, meskipun mereka sekuat apapun. Sementara itu, Pangeran Jilah dan Panglima Jilah mengetahui bahwa informasi mengenai Ardi Cincin semakin sulit didapat. Mereka semakin terpojok dalam permainan kegelapan yang dimainkan oleh musuh mereka. Setiap jejak yang mereka coba telusuri, setiap petunjuk yang mereka dapati, hanya mengarah ke jalan buntu. Ini bukan hanya perang fisik, tetapi juga perang informasi yang tak terduga. Pangeran Jilah merasakan bahwa tanah Kalimantan kini berada di ujung tanduk. Ketakutan akan kebangkitan Ardi yang lebih kuat membuat jantungnya berdebar lebih keras. Namun, Pangeran Jilah tidak pernah mundur dari pertempuran. Ia tahu bahwa setiap perang memiliki titik baliknya, dan titik balik itu akan datang ketika ia dan Panglima Jilah menghadapi para pemimpin preman yang semakin bersatu. Mereka harus menghancurkan persatuan tersebut sebelum semuanya terlambat. Dalam keremangan malam, Pangeran Jilah berdiri di atas bukit, menatap ke depan. Di kejauhan, ia melihat cahaya yang begitu redup, namun ia tahu itu adalah tanda bahwa pertempuran yang lebih besar sudah di ambang pintu. Keesokan harinya, Pangeran Jilah dan Panglima Jilah mengumpulkan pasukan mereka. Mereka merencanakan serangan besar untuk memutuskan jaringan Ardi Cincin yang kini semakin kuat. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir yang akan menentukan masa depan Kalimantan. Kita tidak hanya berperang untuk tanah ini, ujar Panglima Jilah, tetapi untuk semua orang yang pernah terinjak di bawah kaki para preman. Pangeran Jilah mengangguk, membulatkan tekadnya. Hari ini, kita bukan hanya pahlawan, kita adalah penentu takdir. Namun, meskipun persiapan telah dilakukan, kedamaian yang ingin dibawa Pangeran Jilah tetap terasa jauh. Pasukan preman yang dipimpin oleh Ardi Cincin semakin mengerahkan kekuatannya, dan dalam diam, mereka pun mempersiapkan jebakan yang sangat mematikan. Pangeran Jilah dan Panglima Jilah harus siap menghadapi permainan berbahaya yang mungkin akan mengubah segalanya. Pertempuran ini tak akan hanya menentukan siapa yang menang, tetapi juga siapa yang bertahan hidup. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Langit Kalimantan, yang biasanya tampak luas dan terbuka, kini dipenuhi awan gelap yang menandakan datangnya badai. Pangeran Jilah dan Panglima Jilah berdiri di garis depan pasukan mereka, menatap medan pertempuran yang kini telah disiapkan. Rencana mereka untuk menggempur pusat kekuasaan Ardi Cincin telah matang, dan mereka siap untuk menghancurkan jaringan kriminal yang mengancam tanah Kalimantan. Namun, di balik persiapan mereka, sebuah perasaan gelisah menyelimuti hati Pangeran Jilah. Sesuatu terasa tidak beres. Sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai di balik setiap langkah mereka. Pangeran Jilah memerintahkan pasukannya untuk bergerak maju, tetapi ia tetap waspada. Dalam sekejap, pasukan mereka menyerbu,
dan pertempuran pun dimulai dengan sengit. Suara benturan senjata, teriakan, dan gemuruh pertempuran memenuhi udara. Pangeran Jilah bergerak dengan gesit, menebas musuh-musuh yang mencoba menghalanginya. Namun, meskipun pasukannya mampu melawan balik, Pangeran Jilah merasakan adanya yang aneh. Sesuatu yang tak terlihat, namun terus mengganggu pikirannya. Ia merasa bahwa ini lebih dari sekadar pertempuran biasa. Ini adalah sebuah jebakan. Sementara itu, Panglima Jilah yang memimpin pasukan di sisi lain medan pertempuran merasakan hal yang sama. Mata tajamnya memindai sekitar, mencoba mencari tanda-tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ia tahu bahwa Ardi Cincin bukanlah tipe orang yang akan menyerah begitu saja tanpa mempersiapkan segala macam siasat. Dan tepat seperti yang mereka duga, pasukan mereka terjebak dalam suatu perangkap yang telah dirancang dengan sempurna. Sejumlah pasukan yang telah mereka anggap sebagai sekutu ternyata telah berkhianat, berpihak pada Ardi Cincin dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang dari dalam. Ketika Pangeran Jilah menyadari bahwa mereka telah terjebak, rasa cemas itu berubah menjadi marah. Ini bukan hanya sekadar pengkhianatan, tetapi juga permainan yang licik dan penuh dengan tipu daya. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, tiba-tiba terdengar ledakan keras yang mengguncang tanah. Sejumlah jebakan ranjau yang tersembunyi di sepanjang jalur pasukan meledak, menghancurkan pasukan Pangeran Jilah yang terperangkap di antara reruntuhan. Api membakar segala yang ada di sekitar medan pertempuran, sementara suara tangisan dan jeritan kesakitan semakin memekakan telinga. Ini bukan hanya perang, teriak Pangeran Jilah, terengah-engah, menghindari serpihan ranjau yang masih meledak di sekitar dirinya. Ini adalah perang total. Dalam kekacauan tersebut, ia mendapati dirinya terpisah dari pasukannya. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan saat ini adalah bertahan hidup dan mencari jalan keluar dari perangkap yang telah dipasang oleh Ardi. Ia harus menemukan cara untuk melawan balik, mengubah jalannya pertempuran, dan mengalahkan musuh yang kini tampak lebih licik dan lebih berbahaya. Di sisi lain, Panglima Jilah menyadari bahwa musuhnya kali ini lebih licik daripada yang ia bayangkan. Jebakan yang mereka hadapi bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ardi Cincin telah mengatur semua langkah mereka sejak lama, menguasai setiap jalur yang mereka lalui. Namun, Panglima Jilah tahu satu hal, seorang pemimpin tidak pernah menyerah. Ia memerintahkan pasukannya untuk menarik diri sementara waktu, mencari perlindungan dan mengatur strategi ulang. Kita akan keluar dari perangkap ini, tetapi dengan cara kita sendiri, ujarnya tegas. Pangeran Jilah dan Panglima Jilah akhirnya bertemu kembali di tengah hutan lebat, jauh dari medan pertempuran yang kacau. Keduanya terluka, namun semangat mereka tak tergoyahkan. Pangeran Jilah menatap Panglima Jilah dengan tatapan yang penuh tekad. Kami tidak akan menyerah, ujarnya dengan suara yang berat. Jika kami harus berjalan dalam bayang-bayang untuk menaklukkan Ardi Cincin, maka kami akan melakukannya. Kami akan membuatnya menyesal. Dengan pasukan yang kini tersisa sedikit dan persediaan yang semakin menipis, Pangeran Jilah dan Panglima Jilah menyusun rencana baru. Mereka tahu bahwa perang ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kecerdikan dan kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tak terduga. Mereka akan memainkan permainan yang lebih licik, memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang mereka miliki untuk mengecoh Ardi Cincin. Ini bukanlah akhir, tetapi awal dari pertempuran yang jauh lebih besar, pertempuran yang akan menentukan nasib Kalimantan. Setelah berhasil keluar dari jebakan yang dirancang oleh Ardi Cincin, Pangeran Jilah dan Panglima Jilah menyadari bahwa pertempuran kali ini bukanlah sekadar peperangan fisik. Ini adalah perang yang melibatkan segala aspek, kepercayaan, pengkhianatan, dan kesabaran. Kini, mereka tidak hanya berhadapan dengan pasukan musuh yang kuat, tetapi juga dengan para mata-mata yang menyusup di antara barisan mereka. Waktu terus berjalan, dan mereka harus bergerak cepat, sebelum Ardi Cincin mengambil langkah lebih jauh untuk menghancurkan mereka. Pangeran Jilah berdiri di tengah hutan, matanya yang tajam menatap ke dalam kegelapan. Ia merasa seperti seekor macan yang terperangkap di dalam perangkap pemburu, namun ia tahu bahwa ia masih memiliki cakar dan gigi tajam untuk melawan. Kita harus kembali ke bayang-bayang, katanya dengan suara serak, merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Kita harus memanfaatkan kegelapan ini untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Panglima Jilah mengangguk, memahami betul maksud Pangeran Jilah. Mereka tak lagi memiliki kekuatan atau pasukan besar, hanya kecerdikan dan kemampuan untuk bersembunyi di bawah radar musuh. Pangeran Jilah memutuskan untuk menyusup ke dalam wilayah Ardi Cincin dengan cara yang sangat berbeda. Mereka akan mengubah taktik mereka, menyusup secara diam-diam ke jantung wilayah musuh, mengintai setiap langkah dan menemukan kelemahan yang dapat dieksploitasi. Kita harus bergerak dalam bayang-bayang,
ulang Pangeran Jilah dengan suara penuh tekad. Jika kita ingin menumbangkan Ardi, kita harus menumbangkan dari dalam. Menghancurkan jaringannya tanpa mereka tahu. Panglima Jilah menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. Ini bukan pertempuran seperti biasanya, tetapi sebuah permainan mental yang jauh lebih berbahaya. Namun, semakin dalam mereka memasuki wilayah yang dikuasai Ardi, semakin jelas bahwa mereka juga semakin jauh dari rumah. Setiap langkah terasa seperti melangkah di atas ranjau yang siap meledak. Mereka mengetahui betul bahwa Ardi Cincin memiliki mata-mata yang tersebar di seluruh wilayah, dan setiap gerakan mereka akan diawasi. Maka, mereka memutuskan untuk beroperasi dengan hati-hati. Mereka menggali informasi melalui orang-orang yang terpinggirkan, mereka berbicara dengan penduduk yang selama ini takut mengungkapkan kebenaran. Dalam keheningan malam, mereka mengumpulkan semua informasi yang dapat mengungkapkan kelemahan Ardi. Di tengah perjalanan mereka, Pangeran Jilah dan Panglima Jilah menemukan bahwa Ardi tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mengendalikan semua jalur perdagangan yang ada di Kalimantan. Dari senjata hingga obat-obatan, dari barang ilegal hingga bahan bakar, Ardi memegang kendali atas semuanya. Dengan informasi yang mereka dapatkan, mereka menyusun rencana untuk menghancurkan jaringan perdagangan tersebut. Mereka tahu bahwa tanpa pendanaan, Ardi akan kehilangan kekuatannya. Namun, merusak jalur-jalur ini bukanlah tugas yang mudah, dan mereka harus melakukan semuanya dengan sangat diam-diam. Pada malam yang penuh gerimis, Pangeran Jilah memimpin pasukannya untuk menyerang salah satu gudang persediaan milik Ardi. Dalam bayang-bayang, mereka bergerak seperti hantu, tenang, cepat, dan mematikan. Ledakan yang mengguncang gudang itu menyebarkan kekacauan, tetapi bagi Pangeran Jilah dan Panglima Jilah, ini hanya sebuah awal. Mereka tahu bahwa meskipun Ardi akan marah, serangan ini akan membuat musuh mereka berpikir ulang. Mereka harus membuat Ardi merasa terancam di setiap sudut, mengguncang kekuasaannya hingga ia kehilangan kendali. Namun, meskipun mereka telah menghancurkan beberapa aset penting, Pangeran Jilah menyadari bahwa itu belum cukup. Ardi Cincin masih memiliki kekuatan yang besar, tidak hanya pasukan dan senjata, tetapi juga pengaruh yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Kalimantan. Ardi tidak hanya seorang preman, ia adalah seorang penguasa yang memanipulasi setiap aspek kehidupan. Pangeran Jilah tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghancurkan beberapa gudang atau membunuh beberapa anak buah Ardi. Ini adalah pertempuran yang akan mengubah takdir Kalimantan selamanya. Kembali ke markas mereka, Pangeran Jilah dan Panglima Jilah berdiri di depan peta besar Kalimantan yang tergantung di dinding. Mata mereka berbicara tanpa kata-kata, mengerti bahwa mereka kini berada di ambang sebuah pertempuran yang menentukan. Ini bukan hanya tentang kita lagi, kata Panglima Jilah, suara beratnya mengisi ruangan. Ini adalah tentang masa depan tanah ini. Pangeran Jilah mengangguk dengan keyakinan yang teguh. Jika kita harus menurunkan Ardi, kita akan menghancurkan jantungnya. Kita tidak akan meninggalkan satu batu pun yang tidak terguncang. Pangeran Jilah dan Panglima Jilah berdiri di hadapan lautan gelap yang menanti mereka. Mereka telah menembus setiap lapisan pertahanan Ardi Cincin, menghancurkan aset-aset pentingnya, dan mengguncang kekuasaannya. Namun, meskipun serangan-serangan mereka berhasil, mereka tahu bahwa mereka telah memasuki fase yang lebih berbahaya. Musuh mereka kini benar-benar terpojok, dan itu berarti, perang ini akan mencapai puncaknya. Ardi Cincin yang licik dan penuh perhitungan, pasti akan melawan dengan segala cara. Ketika kabar tentang serangan mereka menyebar, Ardi Cincin tidak hanya marah, tetapi ia juga semakin beringas. Dalam suasana yang penuh ketegangan, Ardi mulai mengumpulkan pasukan terkuatnya, siap meluncurkan serangan balasan yang tak terduga. Mereka pikir mereka telah menghancurkan kita? Ardi berkata dengan senyum sinis. Ini baru permulaan. Dalam kegelapan malam yang penuh dengan rencana balas dendam, Ardi mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi Pangeran Jilah dan Panglima Jilah dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Namun, Pangeran Jilah dan Panglima Jilah tidak berhenti untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa mereka harus bergerak lebih cepat dan lebih terarah. Dalam pertemuan terakhir mereka, Pangeran Jilah dengan penuh keyakinan menginstruksikan pasukannya untuk mengguncang jantung pertahanan Ardi, pusat komando dan markas besar Ardi yang selama ini tidak pernah tersentuh. Kita akan bergerak cepat, menghancurkan jantungnya, kata Pangeran Jilah, matanya menyala dengan api perjuangan. Kita tidak akan memberi mereka kesempatan untuk membalikan keadaan. Dengan strategi yang matang, Pangeran Jilah memimpin pasukannya menuju pusat kekuatan Ardi. Dalam perjalanan menuju markas tersebut, mereka harus melewati hutan lebat yang dipenuhi dengan perangkap dan pasukan musuh yang tersembunyi.
Setiap langkah yang mereka ambil penuh dengan bahaya, namun tekad mereka lebih kuat daripada ketakutan. Mereka bergerak seperti bayangan, menyusup dan menyerang secara mendalam. Setiap pertempuran yang terjadi hanya semakin mendekatkan mereka pada tujuan terakhir mereka, menghancurkan Ardi Cincin. Namun, saat mereka semakin dekat dengan markas Ardi, mereka disambut dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Tembakan-tembakan datang dari segala arah, dan mereka terjebak dalam situasi yang tak terduga. Ardi Cincin, yang ternyata sudah menyiapkan perangkap di setiap sudut, mulai melancarkan serangan balasan yang lebih dahsyat. Jebakan yang tersebar di sepanjang jalan memaksa Pangeran Jilah dan Panglima Jilah untuk bertahan hidup, menghindari setiap bahaya yang datang dari segala arah. Ledakan dan tembakan terdengar hampir bersamaan, sementara pasukan mereka terpaksa berjuang mati-matian. Ketegangan memuncak saat Pangeran Jilah akhirnya sampai di pusat markas Ardi, di mana ia harus berhadapan langsung dengan musuh utamanya. Di hadapannya, Ardi Cincin berdiri dengan senyum lebar, seakan telah menunggu kedatangannya. "Pangeran Jilah, aku tahu kau akan datang," ujar Ardi dengan suara rendah namun penuh dengan kebencian. "Tapi kali ini, kau akan menemui akhirmu." Pangeran Jilah merasakan panas yang memancar dari setiap kata yang keluar dari mulut Ardi, namun ia tetap tenang. "Tidak ada yang bisa mengubah takdir," jawabnya dengan tegas. Pertarungan antara Pangeran Jilah dan Ardi Cincin pun dimulai, seperti dua kekuatan besar yang saling berbenturan. Setiap serangan yang dilancarkan begitu brutal, sementara setiap langkah yang mereka ambil mengubah arah pertempuran. Pangeran Jilah, dengan segala keahliannya, bergerak cepat dan mematikan, namun Ardi Cincin yang licik tidak memberi celah sedikit pun. Mereka berdua tahu, hanya satu yang bisa keluar sebagai pemenang di pertempuran ini, dan itu akan menentukan siapa yang akan menguasai Kalimantan. Namun, ketika serangan semakin intens, Pangeran Jilah menyadari bahwa kemenangan bukan hanya tentang mengalahkan Ardi Cincin. Kemenangan sejati adalah tentang menghancurkan ideologi yang diwakili Ardi, sebuah sistem yang telah merusak banyak nyawa dan menghancurkan kedamaian. Dengan kekuatan terakhir yang dimilikinya, Pangeran Jilah memutuskan untuk mengorbankan dirinya, menyerang jantung pertahanan Ardi yang selama ini tidak bisa disentuh siapapun. Sebuah ledakan besar mengguncang markas Ardi, meruntuhkan dinding-dinding yang menjaga kekuasaannya. Saat debu dan asap mulai mereda, Pangeran Jilah berdiri di tengah reruntuhan. Tubuhnya penuh luka, namun matanya masih penuh dengan semangat yang tak tergoyahkan. Ardi Cincin, yang kini terjatuh dan tak mampu bergerak, hanya bisa menatap dengan rasa putus asa. Pangeran Jilah melangkah mendekat, dan dengan suara yang penuh dengan keadilan, ia berkata, "Ini adalah akhir dari kekuasaanmu. Kalimantan akan kembali pada rakyatnya." Dengan itu, Pangeran Jilah menghancurkan simbol terakhir kekuasaan Ardi Cincin, dan dengan satu langkah, menuntaskan perjuangan yang telah dimulai sejak awal. Ledakan besar yang mengguncang markas Ardi Cincin bukan hanya mengakhiri hidup musuh yang selama ini menindas, tetapi juga menyisakan kehancuran yang mendalam. Kalimantan yang pernah dibalut oleh teror kini mulai merasakan kekosongan yang besar, sebuah ruang kosong yang menunggu diisi. Pangeran Jilah berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya penuh luka, tetapi matanya menyala dengan api kemenangan yang penuh kepedihan. Ia tahu bahwa perjuangan belum selesai. Ardi Cincin telah tumbang, namun tanah yang telah dirusak dan dihancurkan masih membutuhkan pemulihan. Tanah ini membutuhkan pemimpin yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana untuk mengembalikan kedamaian. Pangeran Jilah memandang sekelilingnya. Reruntuhan bekas markas Ardi adalah saksi bisu dari pertempuran yang luar biasa, namun juga mengingatkan padanya bahwa penghancuran saja tidak cukup. Ia tahu bahwa Kalimantan membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan untuk bertahan hidup. Itu membutuhkan perubahan yang mendalam, dan ia, dengan segala pengorbanan yang telah ia buat, menjadi satu-satunya orang yang bisa membawa perubahan itu. "Kita telah menghancurkan kejahatan," katanya, suara penuh dengan tekad. "Namun kita tidak boleh melupakan apa yang telah kita hilangkan, harapan. Kita harus membangkitkan harapan itu kembali." Namun, saat Pangeran Jilah merencanakan masa depan Kalimantan, bayangan masa lalu terus menghantuinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti beban berat, seakan-akan dunia ini terlalu banyak dilukai untuk bisa disembuhkan. Ardi Cincin mungkin telah jatuh, tetapi sistem yang dia bangun tidak hilang begitu saja. Banyak dari anak buahnya yang tersebar di seluruh penjuru Kalimantan, dan meskipun kekuasaan Ardi sudah tumbang, pengaruhnya masih tetap ada. Rakyat yang telah lama hidup dalam ketakutan dan penindasan tidak mudah untuk berubah. Pangeran Jilah menyadari bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang jauh lebih sulit. Malam itu, Pangeran Jilah duduk di pinggir sungai, merenung.
Bersamanya hanya Panglima Jilah yang setia menemani. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Panglima Jilah dengan suara penuh keraguan. Pangeran Jilah menghela napas panjang. Kita harus membangun sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kekuatan fisik. Kita harus membangun kepercayaan di antara rakyat. Pangeran Jilah tahu bahwa untuk mewujudkan hal itu, ia harus memimpin dengan hati, bukan hanya dengan pedang. Kalimantan membutuhkan pemimpin yang bukan hanya bisa bertarung, tetapi yang bisa menyatukan hati-hati yang terpecah. Hari-hari berlalu, dan meskipun Kalimantan mulai merasakan kedamaian, bayang-bayang kejahatan masih membayangi tanah itu. Pasukan-pasukan kecil yang pernah bekerja untuk Ardi mulai bergerak, berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Namun, Pangeran Jilah tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia mulai mengorganisir kembali rakyat Kalimantan, membangun aliansi dengan suku-suku yang selama ini terpisah. Setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari strategi untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar, sebuah bangsa yang tak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh. Pada saat yang sama, Pangeran Jilah tahu bahwa pengorbanan yang telah ia buat untuk tanah ini adalah yang terbesar. Ia telah kehilangan banyak, termasuk orang-orang yang paling ia cintai. Rasa sakit itu masih menggerogoti hatinya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Kalimantan membutuhkan perubahan, dan perubahan itu hanya bisa datang dari mereka yang berani mengambil langkah pertama. Ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan rakyatnya, berdiri di depan mereka tanpa topeng, tanpa kebohongan. Kehadiran Pangeran Jilah di tengah rakyat Kalimantan adalah simbol kekuatan yang baru, tetapi juga simbol pengampunan dan harapan. Ia berbicara tentang masa depan yang lebih baik, tentang tanah yang subur untuk diperjuangkan, dan tentang setiap individu yang memiliki hak untuk hidup dengan damai. Kita tidak akan membiarkan Kalimantan jatuh lagi, katanya dengan suara lantang, penuh percaya diri. Kita adalah Kalimantan. Kita akan membangkitkan kembali tanah ini, satu hati pada satu waktu. Namun, meskipun suara Pangeran Jilah menggema dengan semangat baru, ia tahu bahwa proses ini tidak akan mudah. Tidak semua orang akan menerima perubahan yang ia tawarkan. Banyak yang masih terikat pada masa lalu, pada cara-cara lama yang mengandalkan kekuatan dan ketakutan. Tapi Pangeran Jilah percaya bahwa dengan waktu dan kesabaran, tanah Kalimantan akan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Ia akan memimpin, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang yang tulus untuk rakyatnya. Pangeran Jilah berdiri di atas bukit yang menghadap ke lembah Kalimantan yang luas. Udara malam terasa lebih segar dari sebelumnya, seolah alam ini mulai merasakan kedamaian yang selama ini terhalang oleh darah dan penderitaan. Perang yang telah mengorbankan begitu banyak jiwa kini seolah meninggalkan ruang kosong yang menunggu untuk diisi. Namun, meskipun kemenangan sudah diraih, Pangeran Jilah merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa diisi hanya dengan kekuasaan atau kemenangan. Sesuatu yang ia kira tidak akan pernah kembali, tetapi kini terasa semakin dekat. Seiring dengan kembalinya kedamaian, rakyat Kalimantan mulai merasakan perbedaan. Pangeran Jilah bukan hanya seorang pemimpin yang mengalahkan musuh besar mereka, tetapi juga seorang pembawa harapan baru. Perlahan namun pasti, kehidupan mulai pulih. Suku-suku yang dahulu terpecah kini mulai bersatu di bawah bendera yang sama. Namun, di dalam hati Pangeran Jilah, bayang-bayang perjuangan masih terngiang. Ia tahu bahwa meskipun Ardi Cincin telah jatuh, banyak lapisan kejahatan yang masih tersembunyi di dalam masyarakat. Kalimantan masih harus berjuang untuk menjaga kedamaian ini. Ketika fajar menyingsing, Pangeran Jilah mengumpulkan rakyatnya. Di bawah langit yang cerah, ia berdiri di hadapan mereka, mengenakan pakaian yang penuh dengan simbol kemenangan, namun matanya tetap tajam dan penuh kehati-hatian. Ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu, kata Pangeran Jilah dengan suara yang tegas namun penuh emosi. Tetapi ingatlah, kemenangan bukanlah akhir. Kemenangan adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kita harus menjaga kedamaian ini, dan untuk itu kita harus menjaga hati kita. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua melangkah maju, wajahnya penuh dengan kerutan yang menggambarkan kehidupan yang keras. Pangeran, kami mengikuti Anda karena Anda telah mengalahkan kejahatan yang menindas kami. Namun, apakah kita akan mampu bertahan? Apakah kekuatan yang kita bangun akan cukup untuk melawan masa depan yang penuh ketidakpastian? Tanya lelaki tua itu, suaranya bergetar, namun penuh harapan. Pangeran Jilah menatap lelaki tua itu, matanya penuh pengertian. Kita telah melawan bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan hati yang bersatu. Kalimantan adalah tanah yang keras, namun tanah yang penuh dengan kekuatan. Tidak ada yang bisa merampas kedamaian yang telah kita raih jika kita bersama-sama menjaganya.
Kepercayaan adalah senjata yang lebih kuat daripada pedang. Mari kita bangun masa depan ini bersama. Meskipun kata-kata Pangeran Jilah terdengar penuh keyakinan, ia tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah. Kalimantan telah lama terpecah, dan luka-luka lama tidak akan sembuh dalam semalam. Ada banyak yang harus diperbaiki, sistem yang rusak, ketidakadilan yang mengakar, dan ketidakpercayaan yang telah lama menghantui tanah ini. Tetapi Pangeran Jilah juga tahu bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah besar menuju perdamaian yang sejati. Selama berhari-hari, Pangeran Jilah bekerja keras untuk membangun struktur pemerintahan yang adil, berbicara dengan pemimpin-pemimpin lokal, dan mendengarkan suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Ia memperkenalkan sistem yang lebih transparan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Di balik setiap keputusan yang diambil, ada satu prinsip yang tak tergoyahkan dalam dirinya, keadilan. Semua orang, dari yang kaya hingga yang miskin, dari yang kuat hingga yang lemah, harus diperlakukan sama. Namun, di balik segala perjuangan itu, Pangeran Jilah tak bisa menutupi luka yang ada dalam dirinya. Kehilangan orang-orang terdekatnya, terutama mereka yang telah jatuh dalam pertempuran, meninggalkan rasa yang tak terhapuskan. Tetapi saat ia melihat wajah-wajah rakyat Kalimantan yang kini mulai tersenyum, merasakan kedamaian yang datang dari keberanian mereka, ia tahu bahwa semua pengorbanan itu tidak sia-sia. Kalimantan, tanah yang dulu dipenuhi darah dan ketakutan, kini mulai bangkit. Dan meskipun ia tidak bisa mengembalikan semua yang hilang, ia tahu bahwa yang terpenting adalah ia telah memberikan kesempatan baru bagi tanah ini untuk hidup.